Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ulinuha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bijak dalam bersosial media dengan menggunakan kaidah-kaidah sosial. Seperti kita ketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi dan juga informasi itu sudah berkembang pesat. Semua orang bisa mengakses informasi di seluruh dunia dan juga kita sudah sangat mudah jika ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin sedang berada di luar negeri. Hal ini merupakan sebuah kemudahan akan adanya perkembangan teknologi dan juga informasi tersebut. Kemudian, saat ini media sosial pun juga sudah sangat banyak, mulai dari WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dan di dalam media sosial tersebut, kita itu juga bebas untuk men-like ataupun men-dislike, men-subscribe ataupun unsubscribe, men-follow atau tidak men-follow, dan juga bebas untuk berkomentar ataupun tidak berkomentar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam bermedia sosial itu ada interaksi di dalamnya, sehingga sangat dimungkinkan akibat adanya interaksi tersebut muncul sebuah konflik. Maka untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi munculnya konflik-konflik tersebut, kita bisa menerapkan kaidah-kaidah sosial ketika kita bersosial media. Selanjutnya, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, kaidah-kaidah sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kaidah kesopanan, yang kedua yaitu kaidah kesusilaan, yang ketiga yaitu kaidah keagamaan, dan yang terakhir adalah kaidah hukum. Yang pertama, yakni kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini pada dasarnya adalah bersumber dari masyarakat, yakni suatu perbuatan yang mungkin menurut kelompok masyarakat tertentu itu dianggap suatu perbuatan yang sopan, namun bisa saja menurut kelompok masyarakat yang lain perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja. Lalu bagaimana jika kaidah kesopanan ini diterapkan di dalam bermedia sosial? Kita bisa memulainya ketika kita ingin berkomentar ataupun memberikan pendapat terhadap postingan orang lain. Maka kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua yaitu ketika kita sendiri yang ingin membuat postingan, maka kita juga harus memilih kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Selain itu, kita juga harus pandai untuk memilah dan memilih postingan yang dengan bijak. Mana yang sekiranya postingan itu memang baik untuk dilihat orang lain dan mana yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada. Maka, kebijakan ketika kita memposting sesuatu itu harus benar-benar sangat diperhatikan. Yang ketiga yaitu misalnya ketika kita ingin menghubungi orang lain, maka kita juga harus pandai memilih untuk waktu yang tepat yang sekiranya seseorang itu sedang berada di waktu senggang. Jangan sampai kita menghubungi orang lain di tengah malam ketika mereka sedang beristirahat dan kita menghubunginya hanya sekedar untuk membicarakan hal yang tidak terlalu penting. Maka hal ini bertentangan dengan kaidah kesopanan. Dan yang terakhir adalah misalkan kita sedang chatting ataupun telepon dengan orang yang lebih tua, kita pun juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun karena ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada beliau. Yang selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan. Bagaimana kaidah kesusilaan di dalam bermedia sosial? Yang pertama, bisa kita mulai dengan berkata jujur ketika kita berkomentar ataupun memberikan pendapat atau sedang chatting dengan orang lain. Yang kedua, ketika kita membuat postingan, baik berupa video atau gambar, itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai postingan kita itu bisa memprovokasi orang lain untuk bertindak kejahatan. Karena kita ketahui bahwa media sosial ini penggunanya itu sangat banyak, mulai dari anak-anak kecil pun sekarang sudah bisa untuk bersosial media, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak menebar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat yaitu dengan tidak menebar kebencian di berbagai postingan.
Dan yang terakhir, yakni dengan meminta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam postingan yang kita buat. Kita tidak boleh gengsi untuk meminta maaf, karena meminta maaf tidak akan membuat harga diri kita jatuh. Ini merupakan pembiasaan kita untuk membentuk akhlak yang mulia. Baik, yang selanjutnya yaitu kaidah keagamaan. Kaidah keagamaan ini bersumber dari Tuhan. Kalau dalam Islam, yakni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika kita aplikasikan ke dalam bersosial media? Yang pertama, yaitu di dalam ajaran Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, yakni memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kita bisa mengaplikasikan hal ini di dalam bersosial media, yakni dengan membuat postingan-postingan mengenai ajaran Islam ataupun mendakwahkan agama Islam yang memerintahkan untuk berbuat baik dan juga mencegah kemaksiatan. Yang kedua, yaitu ada hadis Nabi yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Hal ini sangat cocok ketika kita aplikasikan ke dalam bersosial media, yakni dengan memberikan pendapat dengan kata-kata yang baik, dan ataupun jika kita memang tidak mampu, lebih baik kita untuk diam. Yang ketiga, yaitu dalam ajaran Islam juga ada anjuran untuk menolong sesama yang membutuhkan. Ketika kita bersosial media, kita bisa mengaplikasikannya dengan membuat postingan ajakan memberikan donatur kepada seseorang yang sedang dalam kesulitan. Yang keempat, yaitu toleransi antar agama. Toleransi antar agama pun di dunia maya, yakni dalam bersosial media, juga sangat dibutuhkan, yakni dengan menghargai perbedaan agama. Dan yang terakhir adalah menjalankan syariat Islam. Misalnya dengan membuat postingan-postingan mengenai kegiatan keagamaan. Postingan ini bukan bertujuan untuk agar dipuji orang lain, namun postingan ini lebih ditujukan agar mereka itu tertarik terhadap kegiatan keagamaan yang sedang dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum ini sumbernya merupakan dari penguasa ataupun pemimpin. Kalau di dalam bersosial media itu ada undang-undang ITE atau informasi transaksi elektronik. Nah, di dalam UU ITE ini dijelaskan berbagai hal mengenai penggunaan sosial media. Yang pertama yaitu kita tidak boleh memposting sesuatu yang melanggar kesusilaan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Yang kedua yaitu kita tidak boleh melakukan pencemaran nama baik. Dan karena hal ini telah diatur di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang ketiga yaitu tidak menyebarkan berita bohong. Hal ini juga diatur di dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Yang keempat yaitu tidak menebar informasi yang dapat menimbulkan permusuhan antar individu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dan yang terakhir adalah tidak mengirimkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan, karena hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 29 UU ITE. Baik teman-teman, itu tadi mengenai kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial. Lalu bagaimana jenis-jenis pelanggaran yang masih banyak ditemukan di era saat ini? Yang pertama yaitu di dalam kaidah kesopanan. Saat ini masih banyak ditemukan para pengguna sosial media itu yang berkomentar atau memberikan pendapat di kolom komentar itu menggunakan bahasa yang kurang sopan, sehingga ini bertentangan dengan kaidah kesopanan. Dan sanksinya di dalam kaidah kesopanan ini itu berasal dari masyarakat, bisa dicela, dicemooh, ataupun dikucilkan oleh kerabat dekatnya. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Contoh pelanggaran yang masih bisa ditemukan adalah orang-orang yang gengsi untuk meminta maaf terhadap kesalahan dalam pembuatan postingan.
Dan kaidah kesusilaan ini sanksinya berasal dari diri sendiri, misalnya rasa malu, ataupun rasa tidak nyaman, rasa bersalah yang muncul dalam diri seseorang. Yang ketiga yaitu kaidah keagamaan. Jenis pelanggaran yang masih sering ditemukan adalah banyak dari orang-orang yang memposting sesuatu yang bertentangan dari syariat, padahal ia mengetahuinya. Padahal dampak yang ditimbulkan ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, utamanya orang-orang yang melihat postingan tersebut. Kemudian untuk sanksi dari kaidah keagamaan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bersifat abstrak. Dan yang terakhir yaitu kaidah hukum. Kalau kaidah hukum ini, contoh yang masih sering ditemukan adalah kasus-kasus pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong atau hoax, dan lain sebagainya. Dan sanksinya itu juga bersumber dari pemimpin atau penguasa, misalnya didenda sebanyak 1 miliar ataupun dengan penjara pidana 6 tahun dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya pun juga pengguna sosial media. Saya menggunakan WhatsApp, saya menggunakan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Saya menyadari bahwa di dalam sosial media itu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positif yang saya rasakan adalah saya bisa mengakses informasi di seluruh dunia. Saya bisa mengikuti perkembangan zaman, saya bisa berkomunikasi dengan teman yang sedang berada di luar kota ataupun di luar daerah dan lain sebagainya. Lalu dampak negatifnya adalah sangat rentan terjadinya konflik jika kita tidak berhati-hati. Maka komitmen saya untuk menghindari hal-hal negatif tersebut, saya terus berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah sosial ini dalam bersosial media. Hal yang bisa saya lakukan adalah saya ketika membuat postingan itu saya akan benar-benar memikirkan apakah kata-kata yang saya posting tadi itu telah sesuai dengan kaidah-kaidah sosial dan telah menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan lain sebagainya. Karena saya berpikir bahwa postingan saya nanti akan dilihat oleh banyak orang. Dan meskipun kita itu menyampaikan kata-katanya itu tidak di depan orangnya langsung atau tidak disampaikan secara langsung, namun dampaknya itu sangat besar jika terdapat kesalahan pemilihan kata. Jangan sampai dari kata-kata yang kita posting itu menyinggung perasaan orang lain. Baik teman-teman, marilah kita sama-sama untuk belajar bijak dalam bersosial media, yakni dengan menerapkan kaidah-kaidah sosial sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena dengan begitu ada manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, bisa menumbuhkan pembiasaan akhlak mulia dalam diri kita. Yang kedua, kita bisa mendapatkan dampak positif dari media sosial. Dan yang terakhir adalah kita masih bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah sosial. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.